Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Gufarudin dari kelas 1B Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang relasi dan fungsi. Yang pertama ada definisi relasi. Relasi itu yaitu hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lain yang dinyatakan dengan struktur. Representasi dari relasi atau penyajiannya itu ada menggunakan beberapa cara. Yang pertama ada diagram panah, kemudian ada grafik kartesius menggunakan tabel, menggunakan matriks dan graf berarah. Di sini ada contoh, misalkan himpunan A itu X kurang dari 5 dan X suatu bilangan asli. Kemudian himpunan B itu Y kurang dari 4, Y suatu bilangan asli. Eh, Ditanyakan P X Y sama dengan X habis membagi Y. Diketahui relasi R dari himpunan A ke himpunan B adalah P X Y sama dengan X habis membagi Y. Nah, kita sajikan relasi R dalam bentuk diagram panah, grafik kartesius, tabel, matriks, dan graf berarah. Nah, untuk itu penyelesaiannya adalah jadi relasi R dari himpunan A ke himpunan B dengan aturan X habis membagi Y, maka didapatkan relasi 1,1, 1,2, 1,3, 2,2, dan 3,3. Nah, kemudian kita sajikan dengan menggunakan diagram panah terlebih dahulu. Di sini kita masukkan dulu anggota himpunan A itu anggota bilangan asli yang kurang dari 5. Jadi anggotanya ada 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan himpunan B itu anggotanya kurang dari bilangan asli kurang dari 4. Berarti ada anggota bilangan 1, 2, dan 3. Kemudian di sini kan ada 1,1. Berarti dari sini ke sini 1,1. 1,2 dari 1 ke 2, 1,3, 1,3, 2,2, dan 3,3. Nah, anak panah ini menyatakan relasi X habis membagi Y. Kemudian yang kedua disajikan dengan grafik kartesius. Nanti seperti ini ya. Jadi di sini kan ada 1,1. Berarti di sini 1,2. Juga di sini ada 1,3. Nah, di sini ada 2,2. Ini 3,3 berarti sini. Kemudian ada penyajian dengan tabel. Nanti akan seperti ini. Jadi ini 1,1, 1,2, 1,3, 2,2, dan 3,3. Kemudian selanjutnya penyajian menggunakan matriks. Bagaimana menyajikan matriks suatu relasi dengan menggunakan matriks? Misalkan di sini ada R adalah relasi dari A1, A2 sampai dengan AM. Dan B itu B1, B2 sampai dengan BM. Nah, relasi dapat disajikan dengan matriks M sama dengan MIJ. Nanti akan seperti ini ya. Nah, kita perhatikan bahwa M11 dan M11, M22 dan seterusnya atau MIJ merupakan pasangan berurut dari himpunan A dan B. Jika MIJ adalah A relasi B, maka MIJ itu bernilai 1. Atau dengan kata lain, jika A berpasangan dengan B oleh relasi R, maka MIJ itu bernilai 1. Nah, sebaliknya jika MIJ adalah A tidak relasi B, maka MIJ itu bernilai 0. Atau dengan kata lain, jika A tidak berpasangan dengan B oleh relasi R, maka MIJ itu bernilai 0. Nah, pernyataannya dapat dinotasikan seperti ini. Kemudian selanjutnya penyajian menggunakan graf berarah. Relasi pada sebuah himpunan dapat disajikan secara grafis dengan graf berarah atau direct graph di graf. Nah, graf berarah didefinisikan hanya untuk mempresentasikan
relasi pada suatu himpunan, bukan antara dua himpunan. Tiap unsur himpunan dinyatakan dengan sebuah titik atau disebut juga simpul atau vertex. Nah, tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur atau ars. Nah, jika A, B anggota R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Nah, simpul A-nya itu disebut simpul asal atau inisial vertex, dan simpul B-nya disebut simpul tujuan atau terminal vertex. Pasangan terurut A, A dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri. Busur jadi balik lagi gitu. Nah, itu disebut dengan loop. Ini nih loop. Nah, kita fokus lagi pada soal yang tadi ya. Kita kan udah mendapatkan relasinya 1,1, 1,2, 1,3, 2,2 dan 3,3. Jika disajikan dengan graf berarah maka akan seperti ini. Kan 1,1 balik lagi, terus 1,2, 1,3, 2,2, 3,3. Ini kita loop karena ada yang ini kesimpul itu sendiri gitu. Kemudian ada relasi inverse atau balikan. Setiap relasi R dari himpunan A ke himpunan B mempunyai suatu relasi inversi yang dinotasikan dengan R pangkat min 1 dari himpunan B ke A yang didefinisikan oleh R pangkat min 1 sama dengan B, A, B anggota R. Contohnya, bila A sama dengan anggotanya 2, 4, 6, 8 dan B anggotanya 1, 2, 4 dan jika X anggota A dan Y anggota B, maka relasi PXY sama dengan untuk X 2 kali Y. Tentukan relasi inverse dari R pangkat min 1. Nah, penyelesaiannya kita perhatikan bahwa relasi R dari himpunan A ke himpunan B itu ditunjukkan oleh relasi PXY sama dengan X 2 kali Y. Jadi R sama dengan 2,1, 4,2, 8,4. Nah, jika kita inverse maka akan menjadi R pangkat min 1 dari himpunan B ke A adalah Y setengah dari X. Karena kan tadi X 2 kali Y. Jika di inverse maka Y setengah dari X. Nah, sehingga R pangkat min 1 atau inverse-nya itu sama dengan 1,2, 2,4 dan maaf ini 4,8. Kemudian ada kombinasi atau operasi dari relasi. Nah, karena relasi merupakan himpunan pasangan terurut, maka beberapa operasi aljabar yang berlaku pada himpunan juga berlaku pada relasi. Operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup juga berlaku antara dua relasi. Jika R1 dan R2 masing-masing merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka R1 irisan R2, R1 gabung R2, R1 selisih R2, dan R1 beda setangkup R2 juga adalah relasi merupakan dari A ke B. Misalkan di sini ada A sama dengan A, B, C dan B sama dengan A, B, C, D. Relasi R1 itu A, A, B, B dan C, C. Sedangkan relasi R2 A, B, A, C dan A, D. Nah, kita tentukan dulu yang pertama ada R1 irisan dengan R2. R1 irisan kan kita masih ingat ya. Jadi irisan itu yang sama. Di sini R1 yang sama dengan R2 adalah hanya A, A. Berarti anggotanya ini. Kemudian ada R1 gabung R2. Kita gabungkan tuh R1 dengan R2 anggotanya. Sini kan ada yang sama, kita ambil satu aja berarti. Berarti sini ada A, A sama B, B, kemudian C, C, A, B, A, C dan A, D. Kemudian ada
R1 selisih R2. Di sini jadi anggota R1 yang tidak dimiliki oleh R2. Sini kan A, A kan ada, berarti hanya B, B dan C, C. Kemudian R1 beda setangkup R2. Sini kalau beda setangkup itu kan irisan tidak dimasukkan ya. Di sini kan irisan yang sama itu A, A, berarti tidak dimasukkan. Jadi dari mulai B, B, C, C, A, B, A, C, dan A, D. Kemudian selanjutnya definisi fungsi. Suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A secara tunggal dengan anggota pada himpunan B. Jadi setiap elemen anggota di dalam A itu tepat dihubungkan tepat dengan satu elemen di anggota B. Representasi atau penyajiannya di sini ada menggunakan diagram panah, tabel, diagram kartesius, matriks, dan graf berarah, sama seperti relasi. Kemudian ada sifat-sifat fungsi. Yang pertama ada fungsi injektif atau satu-satu. Nah, fungsi f a ke b disebut fungsi satu-satu atau injektif apabila setiap dua elemen yang berlainan di A akan dipetakan pada dua elemen yang berbeda di B. Nah, selanjutnya secara singkat dapat dikatakan bahwa f a ke b adalah fungsi injektif apabila A tidak sama dengan B berakibat f a tidak sama dengan f b. Nah, pernyataan ini akan ekivalen jika f a sama dengan f b, maka akibatnya A sama dengan B. Contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua ada fungsi surjektif. Ya, misalkan f fungsi dari himpunan A ke himpunan B. F A ke B fungsi ini disebut fungsi surjektif jika dan hanya jika setiap Y anggota B terdapat X anggota A sehingga Fx sama dengan Y. Nah, untuk melihat apakah fungsi ini surjektif atau tidak, kita fokus pada kodomain. Nah, pastikan bahwa setiap anggota domain mempunyai pasangan atau prapeta. Contohnya seperti ini. Kemudian yang ketiga ada fungsi bijektif. Fungsi f dikatakan sebagai fungsi bijektif jika fungsi tersebut adalah fungsi surjektif dan fungsi injektif. Contohnya seperti ini. Kemudian ada relasi fungsi. Jika f adalah fungsi berkoresponden 1:1 dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan atau inverse dari f. Balikan fungsi dilambangkan dengan f pangkat min 1. Nah, misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B, maka f pangkat min 1 B sama dengan A jika FA sama dengan B. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.